Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Nani Handayani ingin mempresentasikan makalah ulun yang berjudul pesantren. Yang pertama yaitu pengertian pesantren. Menurut Manfred Zimmek menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pesantren berarti tempat santri. Santri atau murid atau umumnya sangat berbeda-beda mendapatkan pelajaran dari pemimpin pesantren seperti kiai dan oleh para guru yang disebut juga ulama atau ustadz. Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Yang kedua yaitu komponen pondok pesantren yaitu kiai. Kiai sebagai komponen santri dalam pesantren, kiai memiliki kewenangan dari tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan pondok-pondok pesantren asuhannya. Yang kedua yaitu santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga yaitu masjid yang disebut juga dengan musola sebagai sarana tempat ibadah dan pusat kegiatan dalam pondok pesantren. Masjid tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan sejak masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Yang ketiga yaitu pondok atau asrama. Pondok ini yaitu sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima yaitu kitab kuning, merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Meski pesantren di masa sekarang sudah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum, pengajaran kitab ini tetap dipertahankan. Yang terakhir yaitu metode pengajaran sorogan, bondongan, dan al-ilnul ijazah serta model pembelajaran utawi iki-iku atau pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan pesantren. Untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi kaula atau disebut juga dengan pengabdian di masyarakat sebagai rasul. Maksud sebagai rasul di sini yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW atau mengikut sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian. Selanjutnya yaitu fungsi pesantren. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiar agama. Sementara Azyumardi Azra menyatakan bahwa ada 3 fungsi pesantren tradisional. Yang pertama yaitu transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam. Kedua, pemeliharaan tradisi Islam, dan ketiga, reproduksi ulama. Yang terakhir yaitu beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Tegasari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antaranya santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartasura. Selanjutnya yaitu Raden Ngabehi Ranggowarsito, Pujangga Jawa, serta HOS Cokro Aminoto atau tokoh pergerakan nasional. Yang kedua yaitu Pesantren Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren Al-Hamdaniyah ini. Yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan Martapura di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Sebagai pesantren
tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.